Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Faqul qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan ini, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan sepanjang hidup kita. Allah permudah segala urusan-urusan kita, dilancarkan usaha kita. Insya Allah akhir hayat kita Allah takdirkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak berpanjang dalam mukadimah karena waktu kita yang memang harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amanah yang diberikan kepada saya adalah puasa tapi tidak sholat. Ini sangat menarik sebetulnya, dan ini kenapa dikatakan menarik? Ya mungkin ada di lingkungan masyarakat kita. Mereka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak menjalankan ibadah sholat. Kalau kemarin saya sholat di salah satu tempat atau masjid pasar, itu saya lihat ada tempat makan yang dibuka begitu banyak, cuma dikasih horden gitu. Nah ternyata terbalik dengan tema ini. Mereka sholat tapi nggak puasa. Jadi sebelum makan dulu. Nah, ini kan temanya sholat, puasa tapi tidak sholat. Yang saya temui mereka sholat tapi nggak puasa. Baik para bapak dan ibu yang berbahagia, kita melihat terkait dengan kedudukan sholat. Bagaimana selama ini kita memahami tentang sholat itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dari beberapa hadis yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, salah satunya bahwa sholat itu merupakan bangunan dari bangunan Islam. Dan ada hadis yang menjelaskan as-sholatu imanuddin. Wa man aqamaha faqad aqamati. Wa man tarakaha faqad hadamati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menegaskan bahwa sholat itu adalah tiang daripada tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama Allah. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang telah menghancurkan agama. Nah, jadi kedudukan sholat yang pertama adalah sebagai tiang daripada agama. Nah, oleh karena itu di saat seorang muslim atau manusia dia memasuki ajaran agama Allah yang diawali dengan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setelah dia mengikrarkan diri, masuklah dia ke dalam Islam. Begitu dia masuk ke dalam Islam, maka sholat ini ia menjadi kewajiban yang harus dia lakukan. Kita
kita mungkin juga menemui banyak para mu'alaf atau ada di antara mu'alaf mereka sudah mengikrarkan agama Allah, namun dia tidak melaksanakan sholat. Saya pernah mendapatkan suatu amanah tugas dakwah di salah satu daerah. Kebetulan daerah itu adalah daerah yang memang banyak non-muslim, sehingga terjadi suatu bencana alam. Akhirnya satu pulau itu masuk Islam. Nah, pada saat kami hadir ke sana itu, masjid yang didirikan semula itu dengan penuh semangat, mereka sholat berjamaah walaupun mereka harus meninggalkan pekerjaannya atau pertaniannya. Tapi di saat kami menginjak ke sana itu, masjid kosong daripada jamaah. Apalagi sholat subuh, sholat biasa aja kosong. Nah, ternyata begitu kita terus menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, salah satunya adalah di saat mereka masuk Islam, tidak ada yang memberikan pembinaan kepada mereka terkait dengan ibadah yaitu sholat. Nah, ini memang terjadi. Nah, mungkin di bulan suci Ramadan mereka juga puasa, tapi karena belum mendapatkan pembinaan, pelajaran, pendidikan terkait dengan masalah as-sholat, sehingga mereka bisa melaksanakan saum puasa di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah tiang daripada tiang agama yang hukumnya wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat adalah merupakan hal yang pertama kali yang nanti akan diperkarakan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di yaumil akhir. Di dalam hadis Nabi kita menjelaskan, kata beliau, awalu ma yuhasabu 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluha sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan bahwa nanti suatu saat yang pertama kali ditanya adalah urusan sholat. Kalau sholatnya itu baik, kata Rasul, maka seluruh amalannya pun menjadi baik. Nanti kalau sholat itu baik, diterima oleh Allah, maka segala amalannya pun diterima oleh Allah. Fa'in fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya itu rusak, sholatnya itu jelek, apalagi meninggalkan, maka seluruh amalnya pun menjadi rusak dan menjadi jelek. Ya tentunya amalan yang paling jelek adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini as-shalah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, jika sudah terkait dengan urusan sholat, maka itu tidak ada lagi tawar-menawar di dalamnya. Walaupun selama ini kita seringkali banyak menawar ya Pak ya, dan Ibu. Kalau Ramadan sih alhamdulillah sepakat lah. Ya, setiap menjelang waktu ibadah kita sudah mempersiapkan diri datang ke masjid. Ya, karena tidak ada alternatif, nggak ada tempat untuk menawar. Karena semuanya pada keagamaan. Tapi di hari biasa, begitu kita mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka disitulah mulai terjadi tawar menawar. Ini mau makan dulu atau sholat dulu? Kan gitu. Kayaknya enakan makan dulu deh. Nah gitu. Enakan sholat dulu. Ini terus begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan pada diri kita. Ditawar tuh ibadah sholat. Padahal kalau sudah terkait dengan urusan ibadah kepada Allah, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim adalah, ya kita harus kecilkan semua selain daripada ibadah kepada Allah. Ini pernah terjadi para bapak dan ibu yang berbahagia. Nah, jadi saya cuma cerita sholat dulu nih, nanti kita bisa ambil kesimpulan bapak dan ibu bagaimana orang yang puasa tapi gak sholat, maksud saya begitu.
Karena kalau kita belum tahu tentang kedudukan sholat yang sebenarnya, nanti dia menjadi pertanyaan terus hal-hal begini. Nah, ada di zaman sahabat itu yang bernama Abdullah Umi Maktum. Dalam kesehariannya di siang hari beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu selalu berjamaah bersama Rasulullah. Tapi pada saat sholat subuh, Abdullah Umi Maktum ini minta keringanan kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, Anda tahulah mata saya buta, bahasa kitanya begitu. Dan rumah saya juga jauh banget. Kalau dari rumah saya menempuh masjid itu untuk sholat berjamaah waktu subuh, ini kayaknya agak rawan ya Rasulullah. Karena rumah jauh di balik bukit, udah gitu saya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nuntun. Cuma ngandelin tongkat yang ada di tangan doang ya Rasul. Kira-kira gimana nih kalau saya sholat subuh nggak berjamaah? Kalau sholat zuhur, asar, maghrib bisalah saya. Tapi giliran sholat subuh nih agak berat. Karena jauh banget rumah saya. Nah, karena memang secara akal juga diterima, Rasulullah mengatakan, oh iya kalau begitu boleh. Cuma begitu Abdullah Umi Maktum, para jamaah yang berbahagia, dia meninggalkan Rasulullah beberapa langkah, baginda Rasul memanggil kembali, ya Abdullah Umi Maktum, ta'al. Wahai Abdullah Umi Maktum, kemarilah sebentar. Ditanya dengan pertanyaan yang amat sangat sederhana, simple. Apa pertanyaan Rasul? Di saat suara azan dikumandangkan nih, ente dengar enggak? Nah gitu kan. Hal tasma'un nida ya Abdullah Umi Maktum, apakah engkau mendengar di saat suara azan dikumandangkan dari menara masjidku? Apa jawab beliau? Bala ya Rasulullah, saya dengar dengan jelas suara azan itu. Lalu apa jawaban Rasul berikutnya? Pak Ajib ya Abdullah Umi Maktum, wajib engkau sholat berjamaah subuh bersamaku. Enggak ada toleransi. Kau sudah terkait dengan ibadah kepada Allah, itu semua menjadi kecil. Dan Abdullah bin Maktum di dalam kisahnya sepanjang hidupnya selama itu dia tidak lagi pernah absen sholat berjamaah, khususnya di waktu subuh bersama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dahsyat. Kalau dibandingkan kita, kayaknya rumah dekat masjid aja, kadang kita masih malas, ya, agak segen gitu, sungkan, apalagi jauh. Gitu. Ini Rasulullah memberikan suatu jawaban yang sangat tegas. Betapa sholat itu sesuatu yang penting. Dan nanti di yaumil kiamah itu yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah urusan sholat. Kalau sholat dia beres, beres semuanya. Tapi kalau sholatnya rusak, tidak beres, ya, maka di hadapan Allah pun tidak akan beres segala amal ibadahnya. Ini beberapa hadis yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa sholat itu di saat akan terjadinya hari kiamat, hal yang terakhir yang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya adalah syariat Islamnya, hal-hal yang cabang-cabang lainnya, tapi as-sholat adalah urusan yang terakhir. Kenapa? Karena sholat ini sesuatu yang amat sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, para bapak dan ibu yang berbahagia, jangankan kita meninggalkan sholat, di saat kita melalaikan ibadah sholat saja, kira-kira apa ganjarannya? Kita kan dari kecil memang udah diajarin terkait dengan masalah fikih. Bagaimana orang yang melalaikan sholat? Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un dengan tegas dan jelas Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Subhanallah. Kan itu kata Allah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat. Kenapa dia sholat kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena sholatnya itu kata Allah lalai. Gitu. Dan itu. Jadi lalai saja kita melaksanakan ibadah kepada Allah yang as-sholat, ini mempunyai suatu ganjaran yang sangat mengerikan. Nerakalah balasannya. Makanya pantas kalau para sahabat jika sudah terkait dengan urusan sholat, ibadah kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Semua perniagaan, usaha, pertanian itu menjadi kecil semuanya. Bahkan ada di antara sahabat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, di saat sholat asar berjamaah beliau masbuk. Bukan gak sholat, masbuk, masih kebagian sholat bersama Rasul. Kenapa dia bisa masbuk? Kenapa dia bisa terlambat? Karena dia sedang berada di kebun kurmanya. Kebun kurmanya ini lagi panen, lagi subur-suburnya. Kita kan kalau punya kebun kurma, punya kebun lagi subur buah-buahannya gitu, mungkin kalau kita mah durian barangkali dulu, karena nggak dapat, karena kebun jadi rumah, ya susah yang jadilah model begitu. Atau dulu mungkin kalau kita punya ladang ditanami dengan kacang panjang, padi, lagi subur-suburnya, itu kan kita asik banget, ya. Menjelang asar itu kita datang ke tempat pertanian kita, tanaman kita ketika lagi subur-suburnya, masya Allah. Kacang bagus, panjang-panjang, hijau, seger-seger, timunnya juga, masya Allah. Sehingga kita terlalaikan dengan semua itu, membuat kita ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu ala waktina. Ini sahabat. Pada saat beliau selesai melaksanakan ibadah, dia datanglah menghampiri baginda Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, itu kebun kurmaku semua aku wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena gara-gara kebun itu saya lalai melaksanakan ibadah. Sampai begitu taruhannya. Dia hukum dirinya sesuatu yang menjadi penghambat dia di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia relakan, dia lepas, diserahkan kepada agama Allah. Masya Allah. Kalau itu kita pahami bersama gitu ya, lalu kita ikutin ajarannya, betul. Karena sering kita lagi nyuci mobil asik, tiba-tiba dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kira-kira kita nengok nggak? Nengok tuh, nengok Pak, nengokin ke menara masjid, udah azan, udah asar, ya kan gitu, udah zuhur, udah sampai di situ. Tapi kerjaannya kita lanjut gitu. Ini di zaman sahabat, di masa Rasul itu dilepas karena dia tidak berkeinginan. Sholat ini terlalaikan gara-gara urusan yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena sholat itu sesuatu yang sangat penting. Kalau dengan sholat aja dia bermasalah, apalagi terkait dengan urusan-urusan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pun yang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat, pelaksanaan ibadah sholat. Ini ada beberapa ayat yang menjelaskan, seperti nanti bisa dibuka Pak di surat Maryam. Surat Maryam 59 ayat surat 19 ayat 59, mohon maaf. Di situ Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan datang kata-kata Allah satu generasi di mana mereka adalah orang-orang yang adha'us shalah, orang yang mengabaikan sholat. Kalau mengabaikan berarti sholat kan? Sholat juga kan? Tetap sholat,
diabaikan waktunya, diabaikan tata caranya, diabaikan bacaannya, diabaikan memahaminya. Seakan-akan sholat itu bukan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Diabaikan sholat. Kenapa diabaikan? Wattaba'us sahawat, kata Allah. Karena dia selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sehingga sholat mantan, sesuatu yang enteng, sesuatu yang ringan. Udah gitu ngomong lagi, kalau juga tahu kalau lagi lapar, kan gitu. Ya udah ketahuan dia berbuat salah gitu. Tapi sampai komen begitu, Allah juga tahu. Dia nggak pakai diucap juga Allah pasti tahu kok. Maka dari situlah Allah mau melihat sejauh mana pengorbanan kita. Di saat Allah Sang Khalik yang menciptakan kita, memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, lalu dia memanggil untuk ibadah kepadanya. Nah Allah melihat tuh kita serius nggak sama dia, gitu. Benar-benar serius nggak? Atau kita cuma main-main ibadahnya? Makanya wajar kalau selama ini kita banyak masalah, urusan yang tidak pernah terselesaikan. Karena kita nggak pernah menyelesaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Nafsu ini ikuti. Lalu apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya, sehingga dia menemui jalan kesesatan. Karena sholat itu tidak bernilai buat dia. Saya sering membuat istilah apa? Ada istilah yang suka saya angkat, itu STMJ. Kayaknya menjadi orang yang punya pribadi, sholatnya terus maksiat, jalan. Sholat mas sholat, tapi maksiat maksiat aja gitu. Sehingga sholat ini tidak menjadi pengontrol, tidak menjadi waskat dalam aktivitas kehidupannya. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pentingnya ibadah. Oleh karena itu, bagaimana orang yang berpuasa, tapi sementara sholat yang begitu urgen, yang begitu penting dan dipentingkan dalam ajaran agama Allah, lalu dia tinggalkan. Makanya banyak hadis menjelaskan, ya lebih ditegaskan lagi, ya, sehingga dari beberapa hadis ini, ya ada beberapa ulama di masa lalu itu memberikan kesimpulan-kesimpulan. Salah satu hadis yang dijelaskan adalah man taraka sholatal 'ashri faqad habita 'amaluhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu menegaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah segala amalannya. Nah, ini dengan asar, amalan semua hapus. Nah, itu. Nah, di sini juga dijelaskan diantaranya yang ikut menjelaskan adalah terkait dengan hadis tersebut seperti Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah. Ya, beliau menjelaskan, mengambil satu kandungan daripada hadis tersebut, membagi menjadi dua pemahaman. Jadi orang yang dikatakan habito amaluhu itu, terhapusnya segala amalannya, adalah orang yang memang, menurut beliau nih, orang yang memang meninggalkan sholat dalam kesehariannya. Nah, gitu. Emang udah gak pernah sholat, aku Islam juga. Kalau puasa ya puasa, tapi namanya ibadah dalam keseharian gak pernah gitu. Nah, orang yang model begitu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu terhapus segala amalan. Kemudian beliau berpendapat yang kedua, bahwa bagi orang yang sholatnya, dia sholat gitu, tapi terkadang dia meninggalkan sholat, sehingga kata beliau orang yang model begitu terhapus amalannya, habis itu amalunya itu adalah pada hari saat dimana dia meninggalkan sholat. Nah, itu beliau ngambil satu kesimpulan, ya, terkait dengan hadis tadi. Makanya di sini para ulama yang memberikan satu pendapat-pendapat terkait dengan masalah bagaimana orang yang sholat itu, bagaimana orang yang melaksanakan puasa, tapi sementara mereka tidak melaksanakan sholat. Syekh Ibnu Utsaimin, dia pernah ditanya tentang hal tersebut. Bagaimana orang yang berpuasa itu, tapi mereka tidak melaksanakan sholat. Apa jawab beliau? Tarikus sholati saumahu laisa bisahihi wala maqbulin
maqbulin minhu li'anna tariku sholata kafir murtad. Ini kata beliau. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat puasanya tidak sah. Ya, ini kata salah seorang syekh yaitu Ibnu Utsaimin. Jadi orang yang telah meninggalkan sholat puasanya tidak sah dan tidak diterima. Sebab orang yang meninggalkan sholat statusnya adalah kafir atau murtad. Nah, beliau mengungkapkan kalimat ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menegaskan, "Bainar rajulu wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Hadis riwayat Muslim. Pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah ditinggalkannya sholat. Jadi orang bisa dikatakan kufur, bisa dikatakan syirik kalau dia meninggalkan sholat. Hadis yang lainnya yaitu hadis Tirmidzi, ya, hadis nomor 2621, di mana Rasulullah menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan perjanjian antara kami dengan mereka, ya, perjanjian antara Allah dengan hambanya adalah as-shalah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Kemudian alasan beliau mengungkapkan kalimat tadi adalah berdasarkan salah satu firman Allah yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah di ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Shadaqallahul azim. Jika mereka bertobat, kata Allah, wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Hendaknya mereka adalah orang yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Nah, jadi berdasarkan beberapa hadis ini, ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana orang-orang yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Ya, walaupun memang para ulama kita memberikan suatu kebijakan pendapat bahwa ya orang-orang yang memang meninggalkan sholat secara totalitas, memang dia tidak pernah mau dengan ibadah kepada Allah, bahkan mungkin tidak meyakini tentang sholat itu sendiri sebagai seorang muslim, maka ini tidak akan diterima ibadah sholat yang telah dilakukan. Tapi di saat mereka hanya mungkin dalam hal tertentu dia tidak melaksanakan ibadah, nah ini akan diterima oleh Allah, itu pun Allah yang punya kehendak. Tapi kita tidak bisa juga memastikan. Nah, inilah para bapak dan ibu hadirin berbahagia terkait dengan orang puasa tapi tidak sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa nas Quran dan Sunnah, ya, yang telah kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari sini kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Masih ada waktu 10 menit. Sengaja disisihkan. Ada apa? Ada ibu? Nggak ada ya? Baik, kalau memang nggak ada, kita tutup saja insyaallah dengan doa. Semoga di bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah serta ampunan membuat diri kita insyaallah dari hari ke hari untuk berupaya mendekatkan diri kepadanya, membersihkan dan menjauhkan segala bentuk kesalahan, hilaf dan dosa serta perbuatan maksiat. Ini menjadi satu alasan buat kita saat kita berdoa yakin bahwa kita akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد ناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami pada jalan-Mu ya Allah, jalan yang telah Kau ridhoi ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, serta hal-hal yang terkait dengan makmurkan Ramadan, yaitu dengan sholat tarawihnya ya Allah, dengan sedekah dan berbagi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sholih dan sholihah. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersifat lapang dada ya Allah, berjiwa pemaaf ya Allah, memaafkan segala kesalahan, baik orang yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, baik kepada orang-orang yang tidak peduli kepada kami ya Allah, baik terhadap orang-orang yang telah menjolimi kehidupan kami ya Allah. Tumbuhkanlah rasa kasih sayang kami terhadap mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Berkahi keluarga kami, berkahi anak cucu keturunan kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, punya kesalahan, hilang, lupa dan dosa. Bukakanlah pintu ampunan bagi kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa terhadap kedua orang tua kami yang seharusnya kami selalu membahagiakan mereka ya Allah, namun sampai saat ini kami sering mengecewakannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bagi orang tua kami yang telah wafat, kami mohon kepadamu lapangkan di alam kubur, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya, tempatkan di tempat yang terbaik pada sisi-Mu ya Allah. Selama mereka hidup kami belum memberikan kebahagiaan kepadanya, berikanlah kami kesempatan berbakti kepadanya ya Allah, melalui kerabat, teman, sahabat yang mereka akui selama ini ya Allah. Berikan kami kekuatan, kemampuan berbuat baik kepada mereka semua ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, melalui bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, berkah kasih sayang, turunkanlah rahmat barokah kepada bangsa negara ini ya Allah. Mudahkan dan selesaikan segala urusan-urusan dengan baik ya Allah. Bagi para pemimpin kami ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk kepadanya ya Allah, sehingga mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mereka tahu yang mana yang menjadi haknya dan mana hak rakyatnya ya Allah, sehingga mereka paham, mengerti dan tahu dan mampu berlaku adil kepada orang-orang yang telah dipimpinnya ya Allah. Tunjuki mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah. Di saat mereka punya salah, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Ya Rabb, masyarakat kaum muslimin punya keinginan yang besar, datangnya pemimpin yang saleh, pemimpin yang berani, pemimpin yang amanah ya Allah. Wujudkan ya Allah segala keinginan ya Allah. Jika memang Kau meridhoi ya Allah, mudahkan langkah-langkahnya, mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah. Berikanlah semangat bagi para relawan, orang-orang yang berjuang di dalamnya ya Allah. Siapapun jika mereka terbaik ya Allah, kami sebagai masyarakat rakyat menerima dengan lapang dada. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.